Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, masih bab makanan sehat ala Rasulullah SAW. Judul pagi hari ini adalah bolehnya memelihara anjing untuk 3 perkara. Apa saja? Yakni pertama, untuk berburu, kedua, untuk menjaga ternak, ketiga, untuk menjaga tanaman. Baik, sebagai pengantar sebelum bacaan hadis, bahasanya anjing ini binatang yang paling sering kita ucapkan barangkali di antara binatang-binatang lain. Dan utamanya ini sebagai umpatan ketika marah ataupun bergurau di antara teman-teman kita, di antara komunitas kita, ini kemudian sering ketika marah, ketika bergurau ini lontarkan kata hewan ini atau binatang anjing ini. Ya, selaku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa kelebihan anjing? Benar, anjing memiliki kelebihan di indera penciumannya yang luar biasa tajam, ya, bisa menembus jarak dan juga benda-benda yang melapisinya, sehingga kerap digunakan untuk anjing pelacak. Kemudian anjing juga dikenal dengan binatang yang setia kepada tuannya, bisa dilatih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sehingga anjing ini ideal sekali untuk berburu. Kemudian ada tulisan yang menyebutkan bahwasanya anjing juga bisa digunakan sebagai medical terapi kesehatan untuk meredakan stres bagi orang yang mungkin memeliharanya. Namun ini juga perlu kita berhati-hati. Kenapa perlu berhati-hati? Sebab air liur anjing ini bagi umat Islam disebut sebagai najis mughaladoh. Apabila wadah kita terjilat anjing, ada air liur anjing, maka diperintahkan untuk mencucinya 7 kali. Fa'aulahuma biturab. Yang pertama adalah dengan menggunakan debu atau tanah. Untuk apa? Untuk menghilangkan virus rabiesnya. Najis mughaladoh. Kemudian secara sosial, melihara anjing ini juga berisiko karena heterogenitas tempat tinggal kita, di mana bukan hanya kita yang tinggal, maka ketika kita melihara anjing, bisa jadi anjing ini mengotori halaman tetangga, suaranya yang menyala-nyala bisa mengganggu acara ataupun mungkin ketenangan, kenyamanan tetangga kita, dan juga yang lainnya. Maka di samping kelebihannya juga ada kekurangannya. Namun Islam yang membatasi anjing ini hanya boleh dipelihara untuk 3 kepentingan: berburu, menjaga ternak, menjaga tanaman. Karena hari ini tanaman di pinggiran gunung di daerah selatan, Wonogiri, Gunung Kidul, Wonosari, ini banyak dimangsa oleh monyet yang populasinya luar biasa. Jadi tanaman jagung, tanaman kedelai, tanaman kacang kalau tidak dijaga oleh pemiliknya, termasuk dengan menggunakan jasa anjing ini sebagai penjaga tanaman, maka bisa jadi tidak panen. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, mari kita simak hadis berikut ini sebagai dasar dalil kapan kita boleh melihara anjing. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha kalban illa kalban masyatan aw syaitin aw zar'in intaqasa amaluhu intaqasa min ajrihi kulla yaumin qiratun. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihara anjing kecuali untuk menjaga ternak, anjing pemburu, anjing menjaga tanaman, maka pahalanya akan berkurang setiap harinya 1 qirot. Muttafaqun alaih. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat berada, pengantar tadi menyebutkan kelebihan dan juga kekurangan anjing. Nah, jika kelebihannya ini digunakan di luar rumah, maka
tidak berkurang pahalanya 1 qirot, seperti itu. Tapi kalau ini masuk ke dalam rumah, jadi anjing peliharaan, maka pahala kita akan berkurang 1 qirot sebesar gunung atau 1/20 dinar, begitu. Kita pilih yang mana? Tentu saja pilih yang tidak berkurang pahalanya. Kita pilih menggunakan sesuai tepat sasaran, tepat tempat, begitu. Tidak di dalam rumah. Bahkan di sekitar kita, selain sebagai peliharaan, ini kita temukan kuliner daging anjing. Baik, mari kita simak berikutnya yang kedua. Ilustrasi sederhana tentang melihara anjing bukan untuk dikonsumsi, bahkan untuk dikonsumsi ini ada di sekitar kita. Ada terdengar kabar itu 1 ekor anjing dijual dengan harga 300.000 untuk kemudian dagingnya dijadikan kuliner atau masakan, rica-rica ataupun sate dan sebagainya. Dan ini menurut penelitian dari asosiasi perkumpulan anti daging anjing, Dog Meat Free Indonesia di MFI pada beberapa tahun yang lalu 2019 menyebutkan terdapat 82 warung yang menjajakan yang menjual daging anjing di sekitar Solo. Dan sebulan disebutkan ada 13.700 anjing yang disembelih. Artinya dalam sehari ini bisa 500 ekor anjing yang disembelih untuk kemudian dijadikan bahan masakan, apakah rica-rica, apakah sate, atau apakah bahan makanan yang lain. Ya, saudaraku muslim di mana berada, mengapa Islam melarang memelihara anjing sebagai binatang rumahan, sebagai pet, dan juga mengkonsumsi dagingnya? Benar. Ilmuwan di Jerman, University of Munich, ini melakukan penelitian tahun 2012, buktikan bahwasanya memelihara anjing di rumah ini meningkatkan kemungkinan seorang wanita ini terjangkit kanker payudara. Jadi dari populasi yang diambil sampelnya sebanyak 79,9 atau 80% hampir ini penderita kanker payudara. Ini adalah mereka yang melihara anjing di rumah dan melakukan kontak secara terus-menerus dengan anjing tersebut. Jadi kalau kita melihara anjing di rumah, kemudian kita uyel-uyel, kita mungkin gendong, kita ajak kemana-mana, kita biarkan menjilati mungkin badan kita dan sebagainya, maka ini berisiko meningkatkan potensi mengidap kanker payudara. Yang berikutnya, yang keempat, Rasulullah SAW membolehkan kita melihara anjing untuk 3 perkara. Apa tadi? Untuk berburu, untuk menjaga ternak, menjaga tanaman, artinya di luar rumah. Dan apabila kita melanggar itu, anjing kita masuk ke dalam rumah kita, menjaga rumah kita, maka pahala kita akan berkurang. Likuli yaumin qirotun, akan berkurang 1 qirot, 1 gunung atau 1/20 dinar setiap harinya. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, yang kelima, jika kita memelihara anjing untuk 3 perkara tadi, maka kita tepat peruntukan, tepat sasaran, dan tidak berkurang pahala kita setiap hari 1 qirot. Pemanfaatan ini diperbolehkan menunjukkan rahmat dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan binatang yang atau makhluk yang Allah ciptakan ini memiliki manfaat yang besar bagi manusia. Ya, pembolehan memelihara anjing sekali lagi bukan di dalam rumah. Tentu saja di dalam rumah ini selain mengganggu kesehatan kita secara sosial, ini juga mengganggu hubungan kita dengan tetangga kita, karena suara anjing yang sangat keras, nyala-nyala bisa mengganggu ketenangan saudara kita, tetangga kita di sebelah, dan juga kotorannya ini bisa mengotori jalan, mengotori tempat tinggal orang lain. Dan apabila tidak kita pelihara dengan baik, kita beri makanan, kita suntik perawatan dengan baik secara rutin, maka ini bisa sangat agresif. Dan ketika menggigit ini bisa menularkan namanya penyakit rabies. Baru-baru ini penelitian di Nusa Tenggara menyebutkan di tahun 2024 itu ada 2000 sekian yang terkena penyakit rabies karena tergigit anjing. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, inilah indahnya agama Islam.
yang membolehkan melihara anjing untuk 3 perkara dibatasi, dan apabila 3 perkara ini tidak, selain 3 perkara ini, kita melihara anjing untuk selain 3 perkara ini, maka akan menimbulkan akibat yang tidak baik bagi kesehatan kita, bagi hubungan sosial masyarakat kita. Juga termasuk najis yang besar, air liurnya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, muslim semuanya untuk dapat menjaga diri dan lingkungan kita dari potensi bahayanya virus bakteri rabies yang dibawa oleh anjing melalui burunya, kotorannya, air liurnya, serta makanan olahan daging anjing. Tentu saja ini haram. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.